Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 3 Newton yang dikenal juga sebagai hukum aksi reaksi. Hukum 3 Newton mengatakan bahwa jika ada gaya aksi pasti ada gaya reaksi yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk rumus, gaya aksi itu sama dengan min F reaksi. Gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Nah, kenapa ini tandanya min? Karena arah vektor gaya aksi selalu berlawanan dengan gaya reaksi. Tapi nilainya sama besar ya. Jadi harga mutlak itu nilai gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi yang atas ini penulisan secara vektor, yang bawah ini penulisan secara skalarnya. Dua gaya dikatakan pasangan gaya aksi-reaksi kalau memenuhi 3 syarat. Nah, syarat yang pertama adalah gaya harus sama besar, yang kedua arahnya berlawanan, yang ketiga itu bekerja pada benda yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada batu digantung dengan tali ya. Kalau digantung dengan tali tentunya talinya tegang dan batu ini dalam keadaan diam atau dalam keadaan setimbang. Nah, ini kalau dalam keadaan setimbang berarti semua gaya ini akan bernilai sama. Jadi F sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan W. W itu adalah berat batu, T1, T2 itu adalah tegangan tali. Jadi T1 itu tegangan tali yang bekerja pada plafon, kalau T2 tegangan tali yang bekerja pada batu. Nah, F itu adalah gaya tarikan plafon pada tali. Nah, gaya manakah yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Pasangan gaya aksi reaksi itu harus memenuhi 3 syarat sekaligus. Yang pertama gayanya harus sama. Semua gaya sama ini ya karena setimbang. Nah terus kemudian yang kedua arahnya harus berlawanan. Nah coba perhatikan kalau kita lihat T1, T2 ini berlawanan arahnya. Jadi kalau begitu T1 dan T2 adalah pasangan aksi reaksi. Kenapa? Kalau kita cek dengan 3 syarat tadi, tegangannya ini kan sama besar. Gayanya sama besar, arahnya berlawanan. Dia bekerja pada benda yang berbeda. T2 itu menarik batu, sedangkan T1 itu menarik plafon. Jadi karena bekerja pada benda yang berbeda dan memenuhi 3 syarat itu, maka T1 dan T2 adalah pasangan gaya aksi reaksi. Nah terus kemudian berikutnya adalah F dan W. Ini juga pasangan aksi reaksi. Kenapa? Karena gayanya sama besar, arahnya berlawanan. Nah, dia bekerja pada benda yang berbeda. W itu bekerja pada batu, sedangkan F itu tarikan plafon pada tali. Jadi kalau begitu F itu bekerja pada tali, W itu bekerja pada batu. Bendanya beda. Jadi itu merupakan pasangan aksi reaksi. Nah, sekarang berikutnya adalah F dengan T1. Ini juga pasangan aksi reaksi. Kenapa demikian? Nah, karena gaya ini sama besarnya, arahnya juga berlawanan. Syarat yang ketiga harus bekerja pada benda yang berbeda. F itu adalah tarikan plafon pada tali. Jadi F itu bekerja pada tali. Kalau T1 itu tarikan tali pada plafon. Jadi T1 bekerja pada plafon, F itu bekerja pada tali, plafon dan tali. Nah itu benda yang berbeda. Sehingga F dan T1 itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Nah sedangkan kalau Anda lihat W dengan T2 ini bukan pasangan aksi reaksi ya. Karena apa? Meskipun sama arahnya berlawanan, tapi dia bekerja pada benda yang sama yaitu batu. W itu menarik batu, T2 juga menarik batu. Jadi yang ditarik sama. Jadi itu bukan pasangan aksi reaksi. Contoh soal yang nomor 2, apakah gaya normal N dan gaya berat pasangan gaya aksi reaksi? Jadi kalau misalkan ini ada balok terletak pada lantai, ini kan ada gaya berat yang bekerja pada titik berat balok, yaitu di tengah-tengah perpotongan diagonal. Sedangkan N, gaya normal itu adalah gaya dorong lantai pada balok. Nah, apakah N dan W itu aksi reaksi? Karena balok dalam keadaan diam, tentu saja gaya normal itu akan sama besar dengan gaya berat. Tetapi apakah merupakan gaya aksi reaksi? Kalau kita lihat syaratnya ada 3 ya. N dan W memang sama besarnya. Nah terus kemudian arahnya berlawanan. Masalahnya adalah syarat yang ketiga, apakah normal dengan W itu bekerja pada benda yang berbeda. Kalau kita lihat W itu adalah menarik balok. Jadi W itu bekerja pada balok. Sedangkan normal itu adalah dorongan lantai pada balok.
Jadi normal ini bekerja pada balok. Jadi karena bekerja pada benda yang sama, maka N dan W ini bukan pasangan aksi reaksi. Kok bisa N sama dengan W? Nah, N sama dengan W itu konsekuensi dari hukum 1 Newton. Ingat ya, kalau bendanya dalam keadaan diam, itu akan berlaku sigma F sama dengan 0. Asumsinya gaya-gaya yang vertikal itu ke arah sumbu Y, yang horizontal ke arah X ya. Jadi kalau begitu sigma F Y 0, berarti N min W sama dengan 0, maka N itu sama dengan W. Jadi N sama dengan W bukan karena gaya aksi sama dengan reaksi, tetapi konsekuensi dari hukum 1 Newton. Makanya tadi saya tulis kalau baloknya diam itu N sama dengan W dalam keadaan setimbang. Sebenarnya kalau kita buktikan dengan menggunakan hukum 1 Newton seperti ini. Nomor 3, ini ada dua bola bermuatan listrik, yang A itu bermuatan positif, yang B bermuatan negatif. Kalau positif dan negatif tentu saja dia akan saling tarik-menarik. Ada gaya Coulomb yang bekerja seperti terlihat pada gambar. Nah, F1 itu bekerja pada bola A, F2 bekerja pada bola B. Pertanyaannya, apakah gaya Coulomb F1, F2 itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Ya, kita tentunya harus menghitung dulu gaya yang bekerja pada Q1 dan Q2. Nah, lihatlah di sini, F1 itu gaya yang bekerja pada A adalah sebesar K Q1 Q2 per R kuadrat. Gaya yang bekerja pada B adalah K Q2 Q1 per R kuadrat. Ini Q1 Q2, ini Q2 Q1. Kan sama saja, ya kan bersifat komutatif. Jadi kalau begitu besar gayanya sama. Ini syarat yang pertama terpenuhi. Dan gaya ini berlawanan arah. Syarat yang kedua terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga terpenuhi enggak sih? Apakah F1, F2 bekerja pada benda yang berbeda? Jelas saya kira ini ya. F1 ini bekerja pada bola A, sedangkan F2 bekerja pada bola B. Jadi kalau begitu, F1 dan F2 merupakan pasangan gaya aksi reaksi gitu. Karena memenuhi 3 syarat sekaligus. Nomor 4, ini ada 3 balok, masing-masing masanya sudah diketahui, 1 kg, 2 kg, dan 3 kg, didorong dengan gaya 60 Newton. Buktikan bahwa FBC dan FCB adalah pasangan gaya aksi reaksi. FBC dan FCB ini sering disebut sebagai gaya kontak. Begitu juga A dengan B juga ada gaya kontak, cuma yang disuruh membuktikan adalah gaya kontak antara B dan C saja. Apakah gaya kontak ini merupakan pasangan aksi reaksi? Nah, sekarang caranya kita harus mencari percepatan sistem dulu. Kita bisa menganggap ABC ini sebagai sistem satu kesatuan balok besar. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Jadi kalau kita mencari percepatannya, ya berarti sigma F dibagi dengan sigma M. Jadi A sama dengan F dibagi dengan sigma M. Sigma M itu berarti massa totalnya ya. MA plus MB plus MC. Jadi F-nya di situ 60 dibagi dengan MA1, MB2, MC3. Jadi 60 dibagi 6, hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatan sistem. Tentu saja nanti percepatan ABC itu sama besar semuanya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita mencari gaya dorong B pada C ya, FBC. FBC-nya ini berapa? Saya akan meninjau balok C saja. Pada balok C itu akan bekerja gaya cuma FBC aja kan. Jadi sigma F sama dengan M kali A, hukum 2 Newton. Sigma F-nya berarti FBC saja sama dengan M-nya adalah MC dikalikan A. Jadi MC-nya adalah 3 dikalikan A 10. Jadi hasilnya 30 Newton. Nah oke. Terus kemudian kalau mencari gaya dorong C pada B, FCB, maka tinjau sistem AB yang sebelah kiri itu. Jadi akan berlaku bahwa sigma F sama dengan M. M-nya itu adalah MBA. Karena pada sistem yang kiri, FCB itu dorong B sama A kan. 2 yang didorong, dikalikan A. Jadi kalau begitu ini F, ya, searah dengan gerak percepatan positif yang bekerja pada sistem AB ini. Ya, positif dikurangi dengan FCB sama dengan MBA dikalikan A. Jadi F-nya adalah 60
FCB sama dengan MBA itu adalah ya massa A ditambah massa B dikalikan dengan 10 karena A-nya 10. Jadi FCB ini ketemunya adalah 60 dikurangi 30. Jadi hasilnya adalah 30 Newton. Lihatlah di sini ternyata FBC itu sama dengan FCB. Sama ya nilainya. Itu merupakan syarat aksi reaksi yang pertama. Yang kedua arahnya berlawanan. Nah ini berlawanan. Itu syarat yang kedua. Apakah FBC, FCB bekerja pada benda yang berbeda? Memang berbeda. FBC itu mendorong C. Sedangkan FCB itu mendorong B. Gaya bekerja pada benda yang berbeda. Jadi FBC, FCB itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi.